puncak dan peka. Nah, puncak dan peka inilah kemudian membuat anak kita lebih sering terlihat mudah marah gitu ya, sedikit-sedikit marah, terpicu dengan hal-hal yang sepele. Kadang kita anggap ini adalah masalah biasa, tapi kok marahnya berlebihan. Belum lagi responnya muncul itu berlebihan dengan membanting pintu atau melempar barang gitu ya. Terus ada lagi, sikap menyendiri. Ini seringkali berhubungan dengan sosial, tentu dengan ini berhubungan ke perkembangannya juga. Apa, nanti kita bahas di belakang ya untuk lebih detailnya. Terus anak kita sering terlihat gelisah remaja. Kenapa? Ini ada bentuk perubahan ya, karena dia adalah di masa peralihan antara anak dan dewasa. Ini menyebabkan, situasi ketidaknyamanan, inilah yang menyebabkan dia gelisah. Kemudian muncul perilaku seperti mudah merusak barang, suka berkelahi. Nah, ini yang biasanya ada tawuran pelajar, tawuran remaja. Ini ya, karena anak-anak kita dalam masa pencarian jati diri. Itulah kenapa pentingnya kita menyadari bagaimana pengelolaan emosi kita. Coba bayangkan kalau pengelolaan emosi kita, kita menolak untuk belajar dan tetap pada pendirian kita bahwa kita adalah benar dan kita yang paling tahu. Terus dihadapkan dengan anak remaja yang zaman sekarang yang benar-benar merupakan puncak kepekaan emosi, itu tentu adalah sesuatu yang berat untuk dijalankan ya. Selanjutnya yang kedua itu bagaimana standar kedewasaan menurut kita sebagai ibu, sebagai orang tua. Apakah masih menggunakan standar-standar yang physically? Kalau anak kita tumbuh besar, badannya udah besar, ya berarti sudah dewasa gitu. Apakah kita sekarang masih pakai standar ganda? Standar ganda seperti apa nanti kita bahas di belakang ya. Nah, sementara di remaja itu memang sangat senang ketika dia dianggap sebagai orang dewasa. Tapi yang paling sering kita lupa sebagai orang tua bahwa remaja itu belum bisa mandiri secara emosional. Jadi secara emosional masih tergantung dengan orang tuanya. Kita lanjut ke next berikutnya ya, slide-nya. Nah, pada slide berikutnya ini membahas bahwa remaja, anak kita itu ternyata memiliki 3 fase di masa remajanya ya. Ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja awal ini apa sih penandanya? Usia. Remaja awal itu dimulai dari usia 10 tahun sampai 13 tahun. Itu bisa disebut anak kita masuk pada fase remaja awal. Apa yang terjadi pada anak remaja kita pada saat itu? Yang paling signifikan adalah perkembangan fisiknya, di mana tinggi badannya itu sudah mulai signifikan naik, badannya sudah mulai membentuk, tangannya lebih panjang dari badannya, kakinya juga seperti itu. Nah, perubahan yang signifikan terhadap fisik inilah kemudian menyebabkan anak remaja kita itu sensitif terhadap fisik. Apalagi ketika kita mengomentari fisik dengan kata-kata yang mungkin kurang tepat pada saat itu sangat sekali mudah memicu emosi anak kita gitu ya. Karena apa? Perubahan fisik ini terkadang juga menyebabkan anak kita menjadi insecure. Kenapa? Karena standar anak kita itu adalah fisik teman-teman sebayanya. Nah, ini akan sangat menjadi perhatian kita jikalau pertumbuhan fisik anak kita ternyata berbeda dengan orang lain atau teman sebayanya. Mungkin dia lebih pendek ya, mungkin dia lebih gendut, atau mungkin kulitnya lebih sawo matang, rambutnya keriting gitu kan. Sementara standar-standar fisik di sebayanya itu sudah berbeda. Ini yang bisa menyebabkan anak kita menarik diri dari sosial. Kenapa? Karena dia merasa beda pertumbuhan fisiknya. Nah, ini sangat penting sekali kita membuka komunikasi ke anak bagaimana kemudian kita menumbuhkan self esteem sehingga dia mempunyai standar-standar kecantikan yang tidak melulu menatap ke fisik ya, tidak fokus ke fisik. Nah, selanjutnya itu adalah mensifati masa transisi atau peralihan. Artinya ada yang namanya peralihan dari anak-anak ke dewasa itu adalah suatu hal yang baru untuk anak remaja kita. Jadi di situ ada muncul ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan inilah yang kemudian memicu sifatnya penyendiri. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dalam diriku? Kenapa tidak seimbang antara pertumbuhan fisik dan emosi? Pertanyaan-pertanyaan itu kalau seandainya komunikasinya baik dengan orang tua, tentu dia akan menanyakan ke orang tua. Tapi kalau komunikasinya kurang baik dengan orang tua, tentu referensi yang diterima, yang dicari oleh anak kita pertama kali adalah teman sebayanya.
Iya, kalau teman sebayanya tahu. Terkadang teman sebayanya juga ikutan nggak tahu. Jadi kadang jawabannya juga itu akan mempengaruhi emosi anak kita. Kalaupun teman sebaya nggak bisa diakses, nah ini hati-hati internet yang diakses oleh anak-anak kita ya. Nah, kondisi fisik dapat menjadi hambatan perkembangan kepribadian yang sehat pada remaja kita. Seperti yang contoh tadi ya, karena ketika dia menemukan ada perbedaan dengan teman-temannya, tentu itu dia menjadi insinyur ya. Aduh, kenapa aku kok nggak tinggi seperti temanku? Kenapa? Kenapa? Akhirnya bertanya-tanya dan kemudian mulai mengignore dirinya sendiri ya. Muncul rasa disitulah kuncinya dia muncul percaya diri atau tidak ya. Terus anak-anak remaja di awal ini memiliki kecenderungan berpikir logis dan sistematis. Logis menurut dia itu objek yang bisa diindra. Kalau seandainya tidak bisa diindra, dia tidak bisa mengakuinya, tidak masuk ke fase dia. Sementara kita sebagai orang dewasa kan lebih ke imajinasi. Coba kamu bayangkan, kamu lihat yang ini, bagaimana cita-citanya. Sementara apa yang dilihat itulah yang dinilai anak remaja awal kita ya. Definisi adil misalnya, itu adalah menurut dirinya sendiri. Adil itu ya sama rata. Sementara kita punya sebagai orang dewasa punya definisi adil yang lain gitu. Dan dia taunya benar dan salah. Jadi menurut dia adanya hitam dan putih. Jadi tidak ada alasan kalau benar-benar, kalau salah-salah. Jadi dia tidak akan menerima alasan. Nah ini situasinya berbeda, nah kondisinya berbeda. Dia tidak akan bisa menerima itu karena ini masa fase awalnya. Selanjutnya adalah masa fase remaja pertengahan. Ini dimulai pada usia 14 tahun sampai 17 tahun. Apa yang terjadi pada anak remaja kita di usia ini? Yaitu signifikan pada seksualitas atau identitas gendernya. Yang tadinya perempuan payudaranya belum tumbuh, ini sudah mulai tumbuh. Yang laki-laki itu suaranya sudah mulai berat, identitas gendernya ini sudah mulai tampak. Karena identitas gendernya udah mulai tampak, hormonnya sudah mulai aktif sebagai perempuan atau laki-laki, disinilah kemudian anak kita tergelitik ya, istilahnya terstimulasi untuk mulai explore masalah seksualitas. Nah, aduh ini seksi enggak ya gitu ya. Terus aduh kayaknya ganteng ya orang itu. Nah, itu udah mulai ya tertarik dengan lawan jenis ya. Karena hormon-hormonnya sudah mulai aktif. Nah, disinilah mungkin ada kata-kata naksir, sudah kata-kata suka, kata-kata bucin di sini muncul ya, istilahnya untuk anak-anak remaja kita. Nah, kalau seandainya orang tua komunikasinya baik, insya Allah di sini aman ya. Karena dia referensi utama yang dicari oleh anak kita untuk mencari informasi tentang bagaimana seksualitas dan lawan jenis itu ke orang tuanya. Tapi ini menjadi catatan khusus kalau orang tua itu ternyata komunikasinya kurang baik. Kenapa? Dia kan kembali ke teman sebayanya. Iya, kalau teman sebayanya tahu atau teman sebayanya satu gender, nah kalau enggak dia berlari ke internet. Yang kita tahu ya internet itu Masya Allah gitu ya, infonya banyak tapi kurang saringan. Terus sudah mulai tertarik dengan aktivitas dewasa. Aktivitas dewasa ini termasuk tentang hubungan ya, tentang hubungan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini hati-hati sekali ya untuk akses internet. Tolong di sini diperhatikan pada usia anak pertengahan. Selanjutnya belum menyadari pertumbuhan fisik dan kematangan psikis itu masih jaraknya jauh. Jadi karena seksualitasnya sudah maksimal, signifikan, gendernya sudah signifikan, fisiknya tadi juga sudah mulai signifikan di awal, dia merasa sudah seperti orang dewasa, seolah-olah siap untuk menikah gitu ya. Padahal ini belum. Inilah yang kemudian memicu anak kita yang kemudian pacaran ya, senang suka-sukaan, cinta-cintaan gitu ya. Terus ada keinginan kuat untuk belajar mandiri, namun belum memikirkan dampak. Nah, ini nih mandiri, sudah ingin keluar dari rumah, seolah-olah punya kegiatan yang banyak, tidak menghargai kembali orang tua, kalau seandainya pulang malam, dianggapnya sudah dewasa, dianya sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Ini kenapa? Karena anak kita belum mampu memikirkan dampak ke depan. Ingat dia tadi masih berpikir apa-apa yang terlihat di matanya, gitu ya. Jadi kalau itu belum kejadian sama anak kita, otomatis dia tidak akan percaya atau mengignore itu.
Terus anak-anak lebih remaja di pertengahan itu bereksperimen dengan dirinya sendiri. Mulai punya gaya sendiri yang tadinya nggak masalah disisirin, nggak masalah belah tengah, ini udah mulai belah pinggir, harus jingkrak-jingkrak, udah mulai mau mewarnai kuku, mewarnai rambut, pokoknya itu sudah mulai tentang mengeksplor gayanya, sikapnya, sudah mulai berani membantah, sudah mulai mengatakan pendapat yang terkadang mungkin cara-caranya yang kurang kurang apa kurang tepat dengan orang tua atau dianggapnya orang tua itu adalah teman sebaya pada saat dia ngomong ke kita gitu ya. Terus tertarik dengan pengalaman baru. Nah, ini yang perlu kita benar-benar perhatikan. Anak-anak remaja di pertengahan itu sangat tertarik pengalaman-pengalaman baru seperti merokok, miras, nabza. Mereka ingin tahu gimana sih rasanya gitu. Nah, inilah perlunya komunikasi kita untuk anak-anak remaja supaya apa? Supaya dia tidak langsung mencoba dengan dorongan teman sebaya atau dorongan internet ya. Terus muncul keinginan tampak beda. Ini khasnya di anak remaja yang tengah ya. Dia mulai tampak beda, pengen tahu, pengen mempertanyakan sehingga sikap tampak beda ini termasuk pada norma dan moral. Jadi pada saat aturan-aturan di rumah itu sudah mulai dipertanyakan sama anak remaja pertengahan kita. Kenapa aku nggak boleh pulang malam? Temanku boleh. Kenapa aku nggak boleh sama laki-laki? Temanku boleh. Kenapa aku nggak boleh pacaran? Temanku yang itu boleh. Nah itu mulai dipertanyakan dan berdebat dengan anak remaja kita. Jadi disinilah pentingnya kita mengetahui proses-prosesnya ya. Nah selanjutnya kita ke remaja akhir atau remaja yang akan menjelang dewasa. Apa ini yang terjadi di anak kita? Nah, ini usia 18 sampai 24 tahun ya. Nah, ini remaja yang ada di sini muncul remaja yang diperpendek dan remaja yang diperpanjang ya. Pertumbuhan fisik sudah mulai stabil, artinya pada saat 18 sampai 24 itu tingginya sudah nggak nambah-nambahnya signifikan ya, nomor sepatunya juga nggak nambah-nambah signifikan gitu kan. Terus psikisnya sudah mulai belajar dewasa, dia sudah mulai memahami apa sikap terbaik dengan orang tuanya, dengan teman sebayanya, dengan apa, dengan pengalamannya di dua periode fase tersebut tadi ya. Terus muncul keinginan dalam hal finansial. Di sini dia sudah mulai nih, kalau anak-anak remaja kita itu sudah mulai diajarkan dari awal gitu dari kecil tentang bagaimana entrepreneur, disinilah puncaknya. Dia sudah mulai ingin membiayai dirinya sendiri terlepas dari orang tua ya. Ini sangat baik kalau seandainya sudah dilatih sejak kecil. Merasa sudah dewasa tadi terus cenderung berani menyelisihi pendapat ortu. Ini lebih berani lagi gitu ya. Dia akan menyampaikan menurut saya, menurut tokoh saya kalau seandainya orang tuanya berbeda pendapat. Bisa saja dia bicara menurut ulama ini, menurut itu Bunda salah. Gitu ya. Dia akan berani lebih mudah untuk mengatakan itu. Asal dia ketemu tokoh yang berseberangan ya. Terus mulai nampak ingin hidup sendiri. Nah, disinilah munculnya ngerasa siap menikah gitu kan, pengen punya rumah sendiri, sudah mulai nggak betah di rumah, banyak aktivitas di luar ya. Terus mulai siap berkomitmen dengan lawan jenis. Nah, sudah mulai nih berani memperkenalkan ke orang tuanya, ini calonku, ini dia kerja di sini, kenapa aku suka sama dia, itu sudah mulai bisa bicara dengan gamblang kita kok sebagai orang tuanya ya. Terus pertumbuhan fisik dan kematangan psikis itu masih ada jarak besar ya. Kalau seandainya ini remajanya diperpendek atau diperpanjang. Remaja diperpendek ini maksudnya anak kita ini kan masih remaja, fisiknya aja yang kelihatan dewasa, tapi dia dipaksa oleh kondisi untuk kemudian dia dipaksa dewasa. Misalnya dia ditinggal oleh orang tuanya atau orang tuanya LDR atau mungkin dia mendapatkan adik baru pada saat usia remajanya yang kemudian dia ngerasa seluruh perhatian orang tuanya itu tertumpah ke adiknya, dia enggak. Nah, disinilah dia merasa tuh kemudian ada masa remaja yang diperpendek, dia dipaksa untuk dewasa secara emosional sebelum waktunya. Ini juga bisa menimbulkan kemudian hari itu hambatan-hambatan ya untuk tumbuh kembang secara emosional. Kemudian remaja diperpanjang. Nah, remaja diperpanjang itu seperti kalau saya bilang ini seperti kasih sayang orang tua ya, kasih sayang orang tua yang tanpa sengaja itu sebenarnya melumpuhkan anak kita ya. Yang seperti apa? Yang kalau kita paling nggak bisa melihat anak kita dalam kesulitan, kita akan dengan senang hati layaknya seorang pahlawan nanti menyelesaikan semua masalah anak kita. Yang kita lupa adalah kita tidak selamanya mendampingi anak kita.
Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah dipanggil sama Maha Kuasa? Siapa yang menjadi problem solver anak kita? Nah, inilah yang disebut remaja yang diperpanjang. Artinya anak pada usia 24 tahun yang seharusnya sudah bisa mandiri secara finansial, masih dikuliahin sama orang tua. Itu salah satu contohnya. Terus sudah masuk kuliah, tapi nggak bisa makan kalau nggak disuapin. Terus belum bisa ngambil pendapat gitu kalau nggak nanya orang tua gitu. Itu adalah masa-masa remaja yang diperpanjang ya. Oke. Nah, ini adalah pembahasan awal untuk membuka obrolan kita malam ini. Monggo selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Hana, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih. Ini benar-benar menarik ya, dari obrolan awal aja udah sudah di kepala itu, oh iya banyak yang bener nih, oh iya bener nih kejadian gitu. Nah, itu kan baru di obrolan awal. Nah, kita mulai masuk ke part diskusi. Nanti kalau teman-teman ada yang memang ingin ditanyakan, bisa nulis di kolom chat atau bisa nanti ngobrol langsung sama Mbak Elsie. Nah, di situ kan tadi ini Mbak Elsie sudah dijelaskan Mm-mm. tentang hal-hal Mm-mm. terkait dengan remaja. Nah, saya tuh kepengen tahu Mbak Iya. Elsie, ini kan masalahnya Mm. ada masalah komunikasi ya, misalnya antara orang tua dengan gimana sih, apa rumus terbaik untuk Mm. komunikasi dengan para remaja ini? Iya, nih, Masya Allah ya Mbak Hana, pertanyaannya bagus. Bagus banget. Jadi jeli ya Mbak Hana itu dengan kata-kata. Dari tadi kok Mbak Sih nyebutin komunikasi, komunikasi. Karena ini sangat penting ya untuk anak remaja kita. Kenapa? Dengan kunci komunikasi inilah untuk kemudian itu role model itu berjalan dengan baik ya. Nah, kalau saya di Bersemi ini kemudian membuatkan rumus untuk kita-kita bisa praktek komunikasi dengan anak. Natazan ya, jangan sedih bahwa kita punya rumus nih untuk kemudian kita praktekkan ke anak kita. Pada saat komunikasi dengan remaja, kata-kata rumusnya adalah bersemi. Nah, tadi kan ada bernya gede ya, SE-nya gede. Bersemi tadi apa masih ingat nggak? Bersama cerdas emosi gitu ya. Nah, kalau di sini rumusnya bersemi untuk komunikasi remaja yang pertama, berikan 3 hal ini ketika kita bicara emosi tentang anak kita. Entah pada saat itu dia emosinya negatif atau emosinya positif ya. Emosi itu bisa apa aja. Yang pertama adalah contoh. Nah, pada saat anak kita marah, berikan contoh. Pada saat kita marah, bagaimana sih menyikapinya? Entah itu kita dengan olah napas, dengan sabar gitu ya. Terus dengan jurnal seperti yang dipelajari di Bersemi ya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, berpindah tempat, mandi, untuk kemudian kita bisa menunda respon kita pada saat kita marah. Yang kedua adalah kita berikan ukuran pada saat remaja kita sudah menyampaikan atau menampakkan perilaku atau responnya ketika emosi itu muncul. Misalnya marah. Oke nak, saat ini kok kayaknya Bunda lihat kamu sedang marah. Kalau boleh Bunda tahu, dari 1 sampai 10, marahmu itu ada di angka berapa ya nak saat ini? Kenapa harus diukur? Ini penting. Ketika di awal kita mengukur pada saat kita memberikan intervensi ke anak kita sesuai dengan apa yang kita praktekkan, sesuai dengan value keluarga kita, nanti di akhir kita tanya lagi ke anak kita. Ingat remaja itu adalah logis apa-apa yang dia tampak. Jadi dengan data ke anak kita. Jadi pada saat dia, oh ini 9 Bunda. Oke, 9. Berarti marah banget ya nak ya gitu. Terus lakukan normalisasi yang ketiganya, berikan normalisasi. Artinya pada saat anak kita menampakkan emosinya, kembali ke contoh emosi marah, kita tanya sebabnya seperti apa. Mungkin dia dapat kata-kata yang tidak baik dari teman sebayanya. Kita katakan, oh iya nak, kalau seandainya kita mendapatkan kata-kata yang kotor seperti itu, wajar kita ngerasa marah nak, nggak apa-apa gitu. Jadi kita sampaikan itu bahwa wajar kita mengalami emosi marah, kecewa gitu ya ke anak sehingga dia mudah untuk mengenali emosinya gitu kan, sama-sama belajar kita sama anak kita. Selanjutnya sudah itu ya. Kalau sebutkan 2 hal ini ke anak. Satu adalah pengakuan. Pengakuan seperti apa? Nih, misal anak kita bilang, aku naksir sama si A.
Misalnya kan, kalau normali kita sebagai orang tua, "Oh kamu kok masih kecil, masih naksir-naksiran, masih remaja, belajar aja, kamar kamu belum diberesin, rumah masih berantakan." Kagak ada hubungannya Ibu, gitu, antara naksir dengan kamar yang berantakan gitu ya. Nanti apa yang sebaiknya kita lakukan? Pengakuan, "Oh iya, di masa remaja, di usiamu saat ini, sangat wajar kok Nak, kalau seandainya kita suka sama orang lain." Terus kita ngaku, "Bunda dulu juga di usiamu juga ada yang suka," gitu. Terus Bunda juga suka sama orang. Orangnya gini Nak, tinggi, putih. Kita ceritain ya, tinggi, putih. Kenapa Bunda begitu suka sama dia, kok kayaknya ganteng banget gitu ya. Nah, cara komunikasi seperti ini membuat anak nyaman seolah-olah dia bicara dengan teman sebayanya. Sehingga dia akan terstimulasi untuk kemudian bercerita lebih banyak lagi tentang tokoh yang dia sukai gitu ya. Terus lakukan validasi. Nah, validasi itu istilahnya kita menyampaikan ke anak, "Jadi Nak, apapun yang kamu rasakan saat ini, itu adalah wajar dan nggak apa-apa, karena emosi itu sifatnya sementara, dia tidak akan tampil selamanya, dia tidak akan abadi. Tinggal bagaimana kita memanajemennya, gitu ya. Nggak apa-apa, itu normal terjadi di diri kita, gitu kan. Baik itu emosi yang mungkin dicontohkan oleh anak kita. Nah, selanjutnya itu kata-kata me. Nah, me itu mikir intervensinya. Setelah kita validasi kan harus diintervensi nih anak mau diapain gitu kalau dia marah gitu kan ya. Ya kita ajarkan saja sesuai dengan apa yang kita pelajari, sesuai dengan apa yang kita tahu. Kita ajak anak kita. Dan yang perlu kita sadari di fase ini adalah tidak semua individu itu bisa cocok dengan satu intervensi. Artinya cocok di kita sebagai ibu belum tentu itu cocok ke anak kita. Kita perbanyak referensi di bidang intervensi ini. Misal kita mungkin mempraktekkan sadar nafas ya. Nah, kita kalau Bunda Nak kalau marah tarik nafas gini. Nak. Dipraktekkan. Itu otomatis nanti anak akan ikut gitu ya. Dia akan ikut kayak gitu untuk mempraktekkan. Atau pada saat dia marah kita nggak bisa ngomong apa-apa langsung aja praktek. Gitu ya. Dengan hembusan napas yang pelan, perlahan, itu kemudian bisa menstimulasi orang lain, apalagi anak kita untuk mengikuti pola napas itu. Selanjutnya lakukan mungkin pengalihan, pindah teritori, karena sebenarnya marah dan emosi apapun itu punya teritori ya. Kalau seandainya kita marahnya di ruang tengah, itu pindah ke kamar, pindah ke dapur, bisa duduk, bisa ngubah posisi, atau mungkin mandi, ngejurnas, praktek mindfulness ya. Itu ya Mbak Hana mungkin bisa dipahami ya, insya Allah ya. Iya, betul banget, Mbak. Iya, iya, iya. Saya langsung catat apa yang ini nih menarik soalnya, Mbak, ini. Iya, ya, Masya Allah. Soalnya saran komunikasinya sama juga ini sama dengan tim bersemi ya ini, Mbak, ya. Makanya ini bagi Ya. saya ilmu baru tapi menarik banget gini. Mm, mm, Terus mm, ini, Mbak, ini kan yang paling sering kita hadapi nih ya. mm. Ini kan tadi muncul apa ya, karena ada perbedaan antara orang tua sama anak remaja, makanya ada bahasanya apa ya, crash, cekcok antara mungkin beda pendapat itu mungkin wajar. Nah, terus bagaimana sih Mbak cara menyikapi anak remaja ketika marah? Iya, ini juga nih. Ketika anak remaja marah, ya kita lakukan teknik-teknik yang pertama komunikasi tadi ya. Yang pertama, kita harus ingat, ketika anak kita dalam masuk fase remaja, gunakan rumus dan ingat rumus bahwa semakin besar angka usia anak kita, itu semakin sedikit kata-kata yang kita gunakan. Ya, terus ingat juga perbedaan apakah anak kita ini adalah laki-laki dan perempuan atau perempuan, karena menyikapi anak laki-laki dan perempuan ketika marah itu sangat berbeda ya. Untuk anak laki-laki itu lebih baik kita lebih banyak diam ya. Lebih banyak diam, tidak mengekspresikan sesuatu, tidak memunculkan respon tertentu, hanya muka diam dan mengangguk. Kenapa? Karena anak laki-laki itu kan dia free frontal cortex-nya itu sangat main ya. Dia sangat ingin mempelajari apa yang akan dilakukan orang tuanya ketika saya memunculkan respon marah ini. Nah, ketika muncul respon orang tua, itu juga yang nantinya akan dijadikan perdebatan ketika apa? Misalnya, oh Bunda aja marah juga suka banting barang, Bunda aja marah suka ini, ya gitu ya. Nah,
Kalau untuk anak perempuan, anak laki-laki kita ajak bicara dulu pada saat perutnya sudah kenyang ya. Jadi tepatnya pada saat kita makan bersama di waktu-waktu yang sudah anaknya sudah hampir selesai makan, disitulah waktu terbaik kita memasukkan nasihat dan kata-kata masukkan ke anak kita. Dan ingat jangan lebih dari 3 kata dalam satu kalimat gitu ya. Setelah 3 kata berhenti dulu, 3 kata berhenti dulu, 3 kata berhenti dulu untuk melihat respon anak kita ya. Selanjutnya di anak perempuan. Anak perempuan ini yang tantangan banget untuk kita. Kenapa? Anak perempuan itu kan gejolak hormonnya luar biasa. Dia ada fase-fase yang mana sebelum datang bulan atau sesudah datang bulan itu ada fase pergejolakan hormon di mana emosinya juga dia nggak paham bagaimana menyikapinya ya. Nah, paling enak diajak ngomong, paling tepat diajak ngobrol, itu hanya 10 hari dalam 1 bulan. Bayangkan, kita harus tahu nih, eh, dia terakhir datang bulannya kapan. Nah, seminggu setelah dia datang bulan, itu adalah waktu yang tepat untuk diajak bicara. Selanjutnya, seminggu setelahnya itu adalah waktu yang paling tepat. Jangan pernah ngajak bicara atau memberikan masukan ke anak-anak pada saat dia PMS, apalagi pada saat datang bulan. Ya, itu adalah tantangan yang luar biasa karena kita akan berkonflik adu argumen nanti dengan anak perempuan. Ya, gitu Mbak Hana. Mungkin bisa dipahami insya Allah ya. Iya, betul. Mbak Elsie, ini kayaknya seru deh kalau saya baca-bacain komen dari teman-teman Ya, dulu ya, Mbak monggo, ya. monggo, monggo. Ini di kolom chat ini ada dari Mbak Ratna Palupi Jogja. Masya Ini kayaknya Allah. mengomentarin tentang yang tadi Mm-mm. apa remaja di tahap awal itu yang menjadikan standar artis K-pop sebagai standar kecantikan, putih, skinny, Betul dan pinter sekali. ngedance. Yes, itu contohnya ya. Karena mengapa mereka lebih tertarik standar-standar fisik yang dianggap normal di lingkungan sosialnya. Jadi disinilah pentingnya komunikasi ya orang tua dengan anak sehingga anak kita tidak salah menetapkan standarnya gitu. Maksudnya kurang tepat secara budaya kita, sosial budaya kita gitu ya. Iya. Terus ini ada Mbak Ji, bagaimana menyikapi akhlak anak yang berbeda yang berbeda antara di rumah dan di sekolah? Hmm, mhm. Sebenarnya perbedaan ini bisa negatif, bisa positif ya. Atau mungkin bisa dibahasakan gini, ketika di rumah dia positif, ketika di sekolah dia negatif, atau mungkin sebaliknya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di mana anak kita yang sikapnya kita rasa itu adalah negatif. Biasanya yang memicu hal-hal negatif itu adalah hal-hal yang tidak nyaman menurut dia. Bisa jadi karena dia ngerasa berbeda tadi ya. Ingat dia di fase apa? Berbedakah dia secara fisik dengan teman-temannya? Bagaimana warna kulitnya dengan teman-temannya? Terus bagaimana komentarnya teman-temannya terhadap dia? Atau bisa jadi ada kesulitan pada saat dia mengikuti pelajaran ya. Di situ mungkin komunikasi lagi ya kuncinya ke anak remaja kita atau mungkin kita bisa menambah referensi untuk bertanya ke gurunya ya tanpa sepengetahuan anak tentunya ya. Komunikasi itu kita lakukan supaya apa? Supaya anak juga ngerasa aman dan tidak ngerasa seperti dibuntuti ya sama orang tuanya istilahnya gitu. Jadi kita fokus pada yang mana yang perilaku anak kita ini kita anggap ini tidak normal, tidak sesuai dengan norma keluarga kita. Kita cari tahu di lingkungan sekolahnya seperti apa, teman-temannya seperti apa, apakah dia terkena perundungan atau mungkin dia dapat hukuman yang mungkin pernah dia merasa dipermalukan di situ sehingga muncul sifat-sifat agresivitas anak kita di lingkungan itu sebagai apa? Mungkin tujuannya untuk mempertahankan diri ya, gitu. Yang di situ perlu sangat komunikasinya kita bangun bersama-sama gitu ya antara kita orang tua, guru di sekolah dan anaknya juga gitu ya, Mbak Hana. Oke. Ini saya baca mungkin ya. Mbak Hana mic-nya belum hidup. Oh iya, lupa saking semangatnya. Oh, ini ada Mbak Diah Ayu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin bertanya, bagaimana jika pasangan
jika pasangan tipe problem solver sampai sekarang anak saya usia 14 tahun dengan alasan Mhm. sayang dan sulit untuk bisa memandirikan anak kami berdua. Sehingga sampai saat ini anak kami masih segalanya belum mandiri dan belum bisa melakukan problem solving. Mmm, Masya Allah, atasan. Itulah gunanya kenapa kita hadir di ruangan ini. Tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini yang tidak berjalan sesuai dengan takdir Allah ya. Ketika mendengar kalimat yang problem solving itu kok tiba-tiba tergelitik ya, ingin bertanya. Itulah kita berada di ruang ini tujuannya seperti itu. Kalaupun seandainya pada saat ini kita masih belum bisa maksimal mempraktekkannya, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Terus tidak ada yang namanya orang tua yang gagal. Percayalah kita ini adalah versi terbaik, orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, stop istilahnya kita membandingkan dengan anak orang lain ya, karena anak orang lain ya otomatis orang tuanya juga orang lain gitu. Ketika memang kita merasa anak belum bisa problem solving, kita mulai latih dari sekarang. Dari seperti apa sih Bun? Mulai dari hal-hal yang kecil aja. Mungkin kita punya waktu untuk kemudian berdiskusi satu keluarga untuk menentukan tugas kita di rumah. Kita ambil peran nih, Bunda bagian nyuci sama nyuci piring dan masak gitu ya. Nah, ayo siapa yang mau ngambil peran untuk kemudian membantu Bunda atau membantu Ayah. Itu kita biarkan anak memilih dulu ya. Kalau misalnya Bunda kayaknya nggak bisa deh, karena kami sudah ada punya pembantu, jadi semua-semua sudah beres ya. Oke, kita mulai ke hal yang mungkin paling mendasar, yaitu kita memberikan kesempatan anak kita untuk bercerita dan menyampaikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dia lakukan di hari ini pada saat sebelum tidur atau menjelang-menjelang Isya ya setelah maghrib. Itu berikan waktu yang mungkin kalau belum terbiasa, oke deh 2 menit dulu deh cerita. Cerita apa aja bebas mau menceritakan apa. 3 menit, terus minggu ke depannya nanti naik lagi 5 menit gitu ya. Itu kenapa? Untuk mencoba kita pahami, oh ini pola kognitif anak kita sudah mulai bisa nih menganalisa dari ceritanya ya. Sebab akibatnya sudah ada nih dari ceritanya. Atau muncul nih perilaku, nah kalau menurut Bunda gimana, sikap aku harus gimana nyikapi temanku yang seperti itu. Nah, kita jangan buru-buru menjawab, karena kita kan, sebagai orang tua tuh pengen banget ya kasih solusi ke anak kita gitu kan, karena kita tidak ingin anak kita punya masalah. Kita tanya balik ketika anak tanya, "Oh iya ya Nak ya, ada kejadian seperti itu." Nah, menurut Kakak sendiri yang paling baik seperti apa? Karena kan Kakak sering ketemu sama teman Kakak yang itu. Pasti Kakak paling tahu deh tentang teman Kakak gitu ya. Jadi kita stimulasi anak kita untuk kemudian bisa mengemukakan pendapat, terus menyampaikan keputusan-keputusannya. Mulai dari situ dulu ya Bun ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat. Mulai hari ini pun masih bisa ya. Itu Mbak Hana. Iya, oke. Eh, wah, ini ternyata banyak banget yang curhat juga ini, Mbak Elsie. Iya ya, emang kesempatannya Mbak Hana, gitu Iya, kan? bener ya. Iya, ini bener. Nah, eh, ini ada pertanyaan dari Mbak Hapsari Putri, kayaknya dia ini Mhm, hampir hampir sama dengan Mbak Umu Faya ya. Eh, mhm. Bagaimana menghadapi anak remaja awal perempuan 12 tahun yang tidak punya teman dekat atau lebih Mhm. nyaman belajar sendiri? Oke. Nah, kalau seandainya ini terima kasih pertanyaannya bagus ya. Kalau kita sebagai observer di rumah, kita sudah tahu anak kita istilahnya, kita benar-benar memperhatikan apakah sisi anak ini menyendiri itu terlihat seperti, apa ya, tanda-tanda, kalau bahasa kita simptom ya, tanda-tanda dia menarik diri dari sosial, atau mungkin anak kita memang tipenya introvert gitu ya. Dia nggak nyaman di keramaian, dia bukan nggak punya teman tapi satu. Ya itu sudah lumayan banyak ya, satu itu untuk anak introvert ya. Karena apa? Anak introvert itu memang dia jarang punya teman, tapi sekalinya punya ya temannya itu-itu aja. Bisa dari SD, SMP, SMA ya itu-itu aja temannya meskipun nggak satu sekolah. Karena apa? Dia sulit percaya dengan orang lain. Tapi kalau sudah percaya, itu ya dia percaya banget. Makanya temannya long lasting gitu ya. Nah, itu kita pastikan dulu gitu. Kalau seandainya kita tidak melihat tanda-tanda dia menarik diri sosial, tidak ada merasa tertekan ketika
ketika diajukan ke sosial, kita ajak misalnya di arisan keluarga atau apa dia tidak masalah gitu. Terus tidak ada sikap-sikap yang malas rawat diri, murung gitu. Berarti kan anak kita tipenya memang introvert, tidak ada masalah di situ di perkembangannya gitu, nggak apa-apa gitu. Kecuali dia memang korban perundungan ya, sehingga dia menghindari teman-temannya. Itu kita gali lagi ya, gitu Mbak Hana ya. Oke, wih cakep banget jawabannya Mbak Elsi. Terus ini Mbak, ini ada pertanyaan menarik nih tentang remaja yang belum memikirkan dampak. Bagaimana pendekatan orang tua untuk anak belajar tentang konsekuensi atau dampak tanpa anak merasa menggurui. Digurui kali ya. Iya, Ya. mungkin saya tadi juga. Ini yang tantangan banget di kita. Kita ingin ngomong sesuatu, sementara anak kita ini seolah-olah dia sudah punya pendapat sendiri gitu kan. Karena ini dipengaruhi oleh pertumbuhannya tadi ya. Tumbuhannya dan fungsi-fungsi hormonnya yang sudah mulai berfungsi. Hal yang paling penting pada saat kita menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di anak kita, itu konsekuensi belum memahami bagaimana konsekuensinya, perlu kita tanya ke anak kita, menurutmu seperti apa gitu ya. Terus kita paparkan dia. Pada saat Bunda dulu mengalami itu nak, misal nih Bunda mungkin berkata kasar ke orang lain gitu. Ternyata nak baru sekarang Bunda tahu kalau teman Bunda yang dulunya pernah Bunda hina, pernah Bunda berkata kasar ke anak itu, dia sakit hati banget nak, sehingga dia menyimpan dendam ke Bunda, sehingga pada saat ini dia bermusuhan sama Bunda. Terus ternyata dia menjegal Bunda dari berbanyak kesempatan. Bunda baru sadar kok bisa ya orang menyimpan kebencian sebesar itu ke kita. Ternyata nak, tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini memang di luar kontrol kita bicara. Oleh karena itulah nak, makanya mulai dari sekarang Bunda itu ngerasa perlu banget kita itu untuk hati-hati bicara. Perlu banget rasanya kita perlu hati-hati untuk bertindak. Supaya apa? Supaya kita menjaga untuk tidak menyakiti diri kita sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Apa? Kita seolah berbicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Bukan berbicara dengan anak kita. Dan momen-momen yang tepat itu sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kita ya, insya Allah pada saat perjalanan gitu kan di kendaraan kita cerita tentang pengalaman kita yang mungkin relate dengan pengalaman anak. Jadi kita tidak menyebut langsung tuh nak kakak nggak boleh kayak gitu kak, karena kalau kita marah kak berkata kasar kak, nah itu mungkin akan mental ya. Tapi karena kita kayak storytelling ke anak apa yang pernah dialami kita sebagai ibu, apa yang pernah dialami ayah suami kita, kemudian disampaikan ke anak pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Nah, itu secara tidak langsung memberikan informasi tanpa anak merasa digurui. Gitu ya Mbak Hana ya, insya Allah. Keren Mbak, ini keren luar biasa. Soalnya memang bener juga Mbak. Bahkan anak saya sendiri kadang-kadang mulai ceritain temennya, Bun, temen kakak ini nakal terus gitu. Kadang saya responnya juga bingung ini mau cerita kayak apa kayak gitu. Ternyata ada timingnya juga harus ada, tekniknya juga harus ada itu komunikasinya ya Mbak Elsi ya. Betul. Iya Mbak. Kita sama-sama belajar ya. Yes, benar sekali Mbak. Boleh nih selanjutnya. Bentar. Ini saya pilih-pilih pertanyaan lagi dulu ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan. Ini sebetulnya tadi sudah sempat teringat saya Mbak Elsi. Ini ada dari Mbak Cut Nurul Adina. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana mengatasi remaja yang sering mengusilin adiknya sehingga terjadi keributan dan bagaimana cara menasehatinya? Ini tadi pertanyaan saya juga sempat muncul nih, kalau anak berantem bagaimana nih cara menyikapinya? Ternyata ada Mbak Cut ikut menjadi perwakilan teman-teman juga untuk nanyain. Iya. Monggo Mbak Elsi. Sebenarnya anak-anak kita itu memang apa ya, anak-anak yang cerdas ya. Terkadang dia belajar sebab akibat itu dengan praktek. Kalau aku giniin adekku, apa sih yang terjadi?
hanya karena penasaran saja gitu. Itu sebenarnya paradigma kita aja ya. Oh, dia udah mulai nih explore nih tentang emosi adiknya. Oh, dia sudah mulai nih explore lagi tentang perilaku nih ya. Dan yang perlu kita ingat adalah itu anak bertengkar itu nggak apa-apa, halal ya. Anak nangis itu nggak apa-apa, halal gitu ya. Biarkan mereka mengemukakan pendapat, mengemukakan karakter ya, asal catatannya tidak menyakiti. Ya, menyakiti itu dengan mencubit, memukul, menendang, itu langsung kita intervensi. Tapi kalau masih bertengkar dengan dengan kata-kata, saut-sautan gitu, terus rebut-rebutan, itu nggak apa-apa dulu. Kita bilang ke anak kita, oh oke, itu mainan siapa nak? Gitu kan, itu punyanya siapa? Siapa yang mau pinjam, siapa yang punya? Itu kita dudukkan dua-duanya. Kita tanya gantian. Nah, kita bilang, sekarang Bunda kasih waktu kakak untuk bicara 5 menit. Setelahnya adik gantian. Kalau kakak lagi bicara, adik tidak boleh nyela. Kalau adik lagi bicara, kakak tidak boleh nyela. Nah, boleh Bunda tahu yang terjadi tadi apa awalnya sebelum rebutan mainan, misal gitu kan, atau sebelum tonjok-tonjokan, misal gitu kan. Nah, nanti kakak dulu deh yang bicara gitu. Mulai kakaknya bicara itu nanti, oh iya seperti itu. Kita tunda respon kita ya. Jangan sampai kita langsung ngerespon sebelum kita mendengar adik yang bicara gitu ya. Setelah dua-duanya bicara, baru nanti kita tanya lagi ke anak kita. Baik, makasih ya sudah mau berterus terang sama Bunda, sudah mau jujur sama Bunda. Sekarang Bunda tanya, menurut kakak yang salah siapa ya nak ya? Gitu. Menurut adik gimana dek? Kalau seandainya adik yang salah, adik yang salah. Jadi kalau kita salah, bagusnya gimana nak? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian encourage anak kita ya, istilahnya kognitifnya jalan, emosinya juga jalan, bagaimana menyikapi konflik gitu ya. Nggak apa-apa anak kita berkonflik di masa remajanya, nggak apa-apa. Karena inilah masa-masanya. Jangan sampai kita tahan konflik itu sehingga dia konfliknya nanti pas dewasa ya. Karena belum selesai gitu ya. Karena kita halang-halangi pada saat masa-masanya gitu ya. Bagaimana kita menyikapi aja paradigma kita aja ya. Gitu. Gitu ya Mbak Hana? Siap, siap, siap. Cakep ini Mbak, karena memang Hmm. anak saya 2, usianya selisihnya juga nggak sampai 3 tahun, ternyata memang itu hal yang sehari-hari terjadi tuh. Iya. Asalkan itu tidak menyakiti ya, jadi tidak ada masalah simptom tentang sibling rivalry ya, tidak menyakiti, masih rebut-rebutan itu masih normal lah ya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak ya, sambil, menjawab sedikit-sedikit pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ini ada Boleh boleh, monggo. dari Mbak Ratna, izin bertanya Mbak, anak saya laki-laki usia Mhm, 13 tahun sudah balik. Sebelum masuk fase remaja, anak saya selalu mhm. terbuka menceritakan apapun kepada saya sebagai ibunya. Apapun tentang perasaan senang, marah, sedih. Namun masuk usia 13 tahun, anak saya rasanya Mmm, mulai menunjukkan perubahan. Sudah mulai memilih-milih cerita yang akan disampaikan. Terkadang udah ada gelagat mau cerita, tapi tiba-tiba nggak jadi. Bagaimana saya menyikapi perubahan anak saya? mhm. Saya kepingin anak saya tetap mau bercerita tentang apapun itu. Apakah ini pengaruh fase remaja yang sedang anak saya jalani? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget, Masya Allah. Sebenarnya wajar banget ya kita pengen tahu semua hal tentang anak kita ya. Apalagi di masa-masa remaja seperti ini karena ini adalah puncak-puncaknya pertumbuhan anak kita gitu. Kemudian kita dapatkan ada perubahan nih terhadap anak kita. Nah, mungkin kita bisa duduk tenang sebentar, diam sebentar, menyelami diri kita gitu kan. Apakah di waktu yang lampau, kita pernah merespon yang salah terhadap apa cerita anak kita, sehingga membuat anak kita tidak nyaman untuk bercerita kembali ke kita. Satu aja itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana sikap anak remaja kita gitu. Dan kalau memang itu terjadi, nggak apa-apa gitu ya, karena itu terkadang wajar juga pada saat kita merespon dengan cepat, mungkin kita ke-trigger dengan permasalahan kita, mungkin juga manajemen kita pada saat itu emosinya lagi
lagi down gitu kan. Mungkin juga kondisi jiwa kita kan sama ya, bisa naik, bisa turun gitu, bisa up and down. Mungkin pada saat itu kita lagi down sehingga menyikapi anak kita kurang tepat. Dan kalau seandainya kita sudah melihat gelagat ada perubahan itu, kita tidak perlu membahas dulu langsung ke anaknya. Seringkali kita kan tergelitik ya, pengen banget itu anak itu tidak berubah gitu. Terus kita nyampein ke anak kita, kenapa sih nak kamu sekarang kok berubah? Dulu cerita, sekarang nggak pernah cerita lagi sama bunda. Nah itu yang mulai membuat anak ngerasa tidak aman. Kata-kata seperti itu, aduh bunda sudah mulai nih bertanya-tanya. Enggak gitu kan. Nah, kita sampaikan ke anak kita pada saat kita ngelihat nih gelagat dia mau cerita gitu kan. Iya nak, oh bunda lagi mau istirahat, bunda lagi mau duduk di ruang tamu aja deh gitu. Bunda tuh kok ya kangen ya dengar cerita-cerita. Ya sudahlah bunda aja yang cerita duluan, sini nak dekat bunda. Bunda mau cerita. Nah, kita duluan yang bercerita ke anak kita. Untuk apa? Supaya anak merasa nyaman dulu gitu kan. Merasa oke, kayaknya bunda gue aman deh saat ini. Kayaknya nggak marah deh kalau gue sampein ini gitu ya. Padahal kita sedang memancing anak itu untuk bercerita gitu kan. Cerita apapun. Mungkin pada saat itu kita, oh ya bunda tadi di jalan nemu orang. Nak. Dia hampir nabrak. Padahal dia salah sen. Kan sebenarnya dia salah, dia yang marah. Untung bunda ingat kalau seandainya kita marah itu ya, ambil napas, istighfar banyak-banyak supaya kita nggak terpancing juga, karena kan kita suka juga terpancing sih kalau dengan orang-orang ya nak ya, suka sebel sama orang-orang kalau udah sikapnya itu nggak benar. Nah itu sudah mulai masuk nanti kan anak, iya bun, emang tadi di mana bun? Dia sudah mulai respon gitu, itu sudah mulai baik gitu kan. Ya udah nak, atau mungkin pada saat itu anak kita pengen, nggak jadilah bun gitu, nggak jadi, dia sudah benar-benar memverbalkan nggak jadinya itu, kita sampaikan, nggak apa-apa nak kalau belum siap, nanti kalau kamu sudah siap bercerita, kamu tahu ya bunda di mana? Bunda sedang di kamar, bunda nunggu kok, bunda siap kapan aja mendengarkan cerita kakak. Gitu, sampai anak bisa yakin. Jadi kita menunjukkan meskipun kita penasaran nih, ada apa nih anak kita, ada apa gitu. Kita nggak menunjukkan secara verbal. Karena ketika kita menunjukkan itu, antusias kita seperti itu, anak-anak malah ngerasa nggak aman gitu. Jadi, oh nggak jadi deh, ini kayaknya nggak aman deh gitu ya. Gitu ya Mbak Hana, insya Allah dipahami ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya ini Mbak, Ah, ini menarik banget ini bagi saya ini. monggo. Dari Aibun Eris dan Vika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Putri warahmatullahi. sulung kami berusia 12 tahun, insya Allah tanggal 3 Juli masuk pesantren estimasi selama 6 tahun dari kelas 1 Masya SMP Allah. sampai kelas 3 SMU. Bagaimana komunikasi yang tepat agar tetap bisa maksimal kami mendampingi meski dari fase Hmm? remaja awal sampai remaja akhir tinggal di pesantren. Jazakillah khair. Monggo Oke, Mbak Elsi. pertanyaannya Masya Allah bagus sekali sampai saya sulit untuk menjawab ya. Terima kasih ya Ibu yang sudah bertanya ya. Gini sederhana ya. Tapi suara saya jernih ya, insya Allahnya. Sekarang udah jelas Nah, lagi, Mbak. iya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Sampai saya sulit untuk menjawab tadi ya, Mbak Aibun gitu ya. Gini, yang poin terpenting sebenarnya yang diceritain oleh Aibun ini, istilahnya saya tangkap itu adalah pesantren jauh dari orang tua. Bagaimana membina komunikasi. Kuncinya, apakah keputusan dia untuk sekolah ke pesantren jauh dari orang tuanya itu adalah keputusan anak kita sendiri? Kalau itu sebenarnya keputusan anak kita sendiri, tanpa ada paksaan dari kita, tanpa ada intervensi dari kita, dia bisa memaparkan apa alasannya untuk ke pesantren, bagaimana nanti kehidupan dia di pesantren, dia sudah paham, apa yang akan dia lakukan di pesantren, dia juga sudah paham apa saja. Insya Allah kalau sudah seperti itu aman, Bun. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan kita bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu bisa komunikasi dengan anak kita melalui handphone ustazahnya, melalui surat. Nggak apa-apa banget loh kita ngirim surat lagi untuk saat ini ke anak-anak kita melalui pos dengan perjanjian sebelum anak kita berangkat gitu ya. Nah, kalau seandainya Bunda kangen sama Mbak, sama Kakak, gimana ya nak ya? Sementara kan di situ
penggunaan handphone dibatasi. Kita gimana ya nak ya? Boleh nggak ya Bunda kirim-kirim surat gitu ke ini melalui pos gitu kan atau melalui kartu-kartu gitu. Jadi sepakati dengan anak ya, itu aman-aman saja gitu ya. Beda halnya kalau seandainya pesantren ini adalah keputusan mutlak dari kita sebagai orang tua. Itu bisa merupakan awal untuk kemudian terputusnya komunikasi dan terputusnya attachment antara anak dan kita sebagai orang tua. Gitu ya. Mbak Hana, soalnya. Gitu. Oke, Mbak Elsie, ini sebetulnya ngobrolnya masih pengen lanjut terus ini Mbak Elsie. Kalau dibacain semua nggak akan berhenti-berhenti, ini akan terus nambah terus pertanyaannya. Iya ya. Cuman kita ini dibatasi oleh waktu dan Iya. ternyata sekarang sudah jam 20.30. Iya. Maka dengan berat hati saya apa ya Mbak Elsie, kita untuk sementara diskusi kita harus berhenti sampai di sini. Yes. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia gabung di sini. Kita belajar bersama. Terima kasih untuk Mbak Hana yang sudah membawakan acara dengan begitu baiknya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Mohon diikhlaskan ya. Saya tutup mungkin ya Mbak Hana. Saya tutup. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa. Sama-sama, insyaallah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Elsie. Sebelum bunda-bunda ini bisa tolong on kamera, yang memang bisa on kamera dulu, kita mau foto bareng dulu. Mbak Una bisa siap-siap foto bersama kita Mbak Una? Boleh Mbak, tapi aku on cam ya. Oke. Saya nyusuin soalnya. Oke Mbak, oke. Oke Mbak Una. Bentar ya. Dikasih kode Mbak Una, dihitung aja. Biar senyum, kalau bisa dapat senyum semua kan. Oke, bentar. Karena ini ada 3 slide ya. Jadi senyumnya 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Nggak apa-apa ya, yang masih on cam nggak apa-apa, difoto aja. 1, 2, 3. Oke, Mbak Ana. Udah. Oke, terima kasih banyak Mbak Una. Terima kasih banyak Bunda-Bunda. Ini sebelum saya Terima kasih tutup. Mbak Hana. Iya, sebelum saya tutup saya akan memberi info bahwa di tanggal 21 Juli kita juga akan mengadakan talk show episode kedua dengan pembicara yang juga nggak kalah menarik dengan Mbak Elsie ini, yaitu dari Ibu Diah dari Dandia Center Care. Nanti untuk info selanjutnya bisa terus dipantau dari media sosial tim bersemi bersama Cerdas Emosi. Mbak Una bisa tolong nama media sosialnya, IG-nya Sahabat Bersemi, FB-nya juga Sahabat Bersemi, di YouTube juga ada. Nanti silahkan dipantau dari situ semua, ada info-info menarik selanjutnya. Oke, demikian saya tutup di talk show Coffee for Change Bincang Bersemi pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Elsie sekali lagi. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda sekalian yang sudah menemani saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm getting out of bed, reaching for the water glass. I need to cool my head. Yes, the evening's all that
cool my head. Yesterday